Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahasa. Apa kabarnya hari ini anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, Allahumma amin. Anak-anak, alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Di pertemuan bahasa Indonesia kali ini, kalian akan belajar materi mengenai menulis riwayat hidup. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar materi mengenai mengenal formulir. Di sana dijelaskan bahwa riwayat hidup merupakan salah satu jenis dari formulir. Ya, Ibu ingatkan kembali, formulir adalah secari kertas atau kartu yang berupa isian di mana kalian harus menuliskan di dalam formulir itu atau mengisi pertanyaan yang diajukan. Dan saat kalian mengisi formulir harus sesuai dengan kenyataan ya. Jadi tolong jangan lupa ya mengenai formulir. Nah, langsung saja kita akan membahas mengenai mengenal riwayat hidup dan menulis riwayat hidup. Nah, apa itu riwayat hidup? Riwayat hidup adalah tulisan yang berisi informasi diri, ya, di sini diri sendiri tentunya. Di dalam riwayat hidup itu mencakup meliputi identitas diri serta kegiatan yang telah dilakukan. Nah, informasi diri yang ditulis dalam riwayat hidup harus didasarkan pada fakta, pada kenyataan, kebenaran, dan disajikan dengan sangat rinci. Ya, jadi memang di dalam riwayat hidup kalian harus menuliskan informasi diri didasarkan pada fakta dan terperinci. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan tentang jati diri kita kepada orang lain, ya. Apalagi biasanya daftar riwayat hidup ini atau riwayat hidup ini diperlukan ya untuk beberapa kegiatan seperti ya kegiatan kemarin pendaftaran anggota organisasi ya atau pendaftaran perlombaan, serta nanti kalian akan menulis riwayat hidup kelak ketika kalian melamar pekerjaan ya. Nah, riwayat hidup ini kenapa penulisannya harus diatur supaya nantinya akan memudahkan ya penyelenggara atau pihak-pihak ya panitia atau kegiatan yang mengeluarkan formulir untuk mengenal diri kita dengan lebih cepat ya. Nah, kita lanjut. Riwayat hidup dapat ditulis dengan dua bentuk. Jadi ada dua bentuk penulisan riwayat hidup. Yang pertama bentuk singkat. Nah, penulisan riwayat hidup dalam bentuk singkat lebih sering disebut dengan daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae, selalu disingkat CV ya. Jadi pertama, bentuk singkat. Penulisan riwayat hidup itu dalam bentuk singkat sering disebut dengan daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae atau CV. Nah, ciri-ciri dari riwayat hidup dalam bentuk singkat atau daftar riwayat hidup adalah sebagai berikut. Yang pertama, tampak seperti formulir. Jadi, seperti formulir terlihatnya. Yang kedua, informasi yang terdapat dalam daftar riwayat hidup itu disusun dalam bentuk poin-poin. Dan yang ketiga, disusun secara berderet dari atas ke bawah dengan berurutan. Silakan kalian amati contoh dari daftar riwayat hidup
di sini ya. Yang pertama betul tampak seperti formulir ya ketika melihat pertama kali, kemudian informasinya disusun berdasarkan poin-poin yang terus disusun secara berderet dari atas ke bawah dengan berurutan. Mulai dari identitasnya dulu ya. Nama lengkap, kemudian umur ya. Kemudian tempat tanggal lahir, alamat. Nah, terus di sini juga dicantumkan pendidikannya yang sedang dijalani atau sudah dijalani, kemudian prestasi yang sudah diraih dan kegiatan apa yang telah dilakukan, dan terakhir ya, ini tampak seperti formulir jelas karena di bawah mengharuskan ada tempat dan tanggal daftar riwayat hidup ini dibuat dan harus mencantumkan nama serta ditandatangani. Yang kedua, bentuk dari riwayat hidup adalah bentuk narasi. Narasi ini ya bisa dikatakan narasi ini seperti penulisan sebuah cerita. Nah, lihat di sini penulisan riwayat hidup secara narasi tampak seperti penulisan cerita. Kenapa dikatakan tampak seperti penulisan cerita? Karena mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, ditulis dalam bentuk paragraf. Yang kedua, ditulis menggunakan kalimat lengkap. Ya. Nah, kalian di sini bisa melihat contoh dari penulisan riwayat hidup secara narasi atau dalam bentuk penulisannya seperti cerita. Di sini lihat riwayat hidupku. Di sini lihat, saya Beni Maulana, saya lahir di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2006. Saya adalah anak keempat dari 5 bersaudara. Alamat tempat tinggal saya saat ini adalah Komplek Latinda Blok D4 nomor 7 Cimanggis, Jawa Barat. Saat ini saya bersekolah di SD Erlangga. Saya pernah juara 1 dalam lomba cerdas cermat sains, juara 1 lomba pidato bahasa Indonesia, dan juara 2 lomba puisi Sumpah Pemuda. Kegiatan saya saat ini yaitu anggota koperasi sekolah, anggota UKS, serta les musik dan bahasa Inggris ya. Jadi bisa dilihat dalam bentuk penulisan riwayat hidup yang kedua ini secara narasi karena dia dalam bentuk paragraf dan menggunakan kalimat lengkap. Jadi kita bisa memahami ya. Nah, anak-anak, setiap orang pasti memiliki riwayat hidup yang berbeda dengan orang lain. Karena mengapa berbeda? Karena riwayat hidup itu didasarkan pada identitas diri yang tentu saja antara satu orang dengan orang yang lainnya itu berbeda dan kegiatan yang telah dilakukan pun berbeda. Nah, pembuatan riwayat hidup ini ingat kembali harus didasarkan pada fakta atau kenyataan yang telah dialami dan dilalui oleh pembuat riwayat hidup. Jadi ya jangan lupa. Yang berikutnya, hal-hal yang biasa ditulis dalam riwayat hidup. Nah, dalam riwayat hidup itu ya bisa ditarik secara garis besar ada beberapa hal yang dituliskan. Kalian bisa amati di sini gambarnya. Yang pertama pasti identitas diri terlebih dahulu, meliputi nama, bisa nama lengkap, usia, alamat, tempat dan tanggal lahir, serta kontak yang dapat dihubungi. Biasanya ini nomor kontaknya ya. Yang kedua, riwayat pendidikan. Jadi pendidikan yang telah ditempuh merupakan daftar yang berisi informasi pendidikan yang pernah atau sedang ditempuh. Jadi dicantumkan semuanya. Ya, biasanya dari jenjang sekolah dasar. Kemudian yang ketiga, di dalam riwayat hidup biasanya ditulis pengalaman berorganisasi atau kepanitiaan. Ya, meliputi kegiatan atau organisasi yang pernah diikuti semasa sekolah hingga saat ini seperti ekstrakurikuler, komunitas, dan seminar. Yang keempat, di dalam riwayat hidup biasanya dituliskan prestasi yang meliputi berbagai penghargaan yang pernah diraih dari dahulu sampai sekarang. Dan yang terakhir, tidak lupa dicantumkan mengenai keterampilan atau kemahiran, di mana di dalamnya berisi daftar keterampilan yang dimiliki, seperti keterampilan berbahasa asing,
keterampilan bermusik, keterampilan berolahraga, atau keterampilan dalam bidang teknologi. Misalnya bisa mengoperasikan misalnya ya Windows yang sekarang Windows 10 dan bisa ya mengoperasikan MS, Microsoft Word dan Microsoft Excel seperti itu. Nah, sekarang silakan untuk keterampilan kinerja praktiknya KD 4.6. Di sini merupakan tugas yang akan masuk penilaian. Nah, silakan dibuka buku penilaian atau buku pena 6B halaman, lihat halaman 137. Di sana ada ayo berlatih ya. Nah, silakan kerjakan soal-soal di dalam ayo berlatih itu dari mulai nomor 1 sampai nomor 5 dan kirim secara japri, secara pribadi ya ke Bu Nenden tentu saja maksimal sampai pukul 14. Dan untuk tugas ini wajib dikumpulkan karena akan masuk penilaian. Anak-anak, untuk hari ini materi mengenai menulis riwayat hidup dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.